Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang review. By the way, apa kabar para gamers PC dan PS sejati? Sudah muakah kalian main game HP yang selalu toksik dan menekan kalian untuk push rank? Meski di akhir season harus balik lagi ke badak. Cara rape. Tapi masih main sih. Dan pada kesempatan kali ini Saka yang akan mereview sekaligus membahas salah satu film adaptasi game terpopuler, terseru, termantap yang pernah diciptakan selain GTA San Andreas. Yup, apalagi kalau bukan The Last of Us Series 2023. Tapi jangan salah, meskipun series tapi film ini benar-benar seru parah dan bikin Saka yang merinding disco melebihi merindingnya ketemu Teteh Kunti yang sedang panen di pohon nangka. Dan Saka yang pun sudah cukup mengikuti cerita ini saat masih dalam platform game. Film ini bercerita tentang sebuah wabah yang berasal dari jamur aneh yang mampu menginfeksi manusia menjadi brutal, bahkan merubahnya menjadi monster jamur mengerikan. Oke lah, daripada kebanyakan opening karena episode pertama ini cukup panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan sebuah acara talk show terhadap seorang ilmuwan dan dokter pada tahun 1968, di mana acara ini sedang membahas penyakit-penyakit dan wabah yang pernah menjadi pandemik. Namun untungnya, dengan kemajuan ilmu kedokteran, semua itu bisa teratasi dan manusia selalu menang menghadapinya. Akan tetapi, seorang ilmuwan yang pernah memerankan karakter John di film The Mummy berkata jika ada satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran besar di dunia kedokteran, yaitu jamur, di mana jamur pernah ditemukan hidup dalam semut yang lama-kelamaan mengambil alih otak dan mengontrol semut itu. Lalu apa jadinya jika jamur tersebut bisa menginfeksi manusia? Namun seorang dokter berkata, jika jamur seperti itu tidak akan mungkin bisa menginfeksi manusia karena perbedaan anatomi tubuh manusia dengan serangga. Akan tetapi John berkata, jamur selalu berkembang sesuai dengan suhu dan keadaan sekitar. Dan apa jadinya jika suatu saat bumi mengalami pemanasan global dan jamur itu benar-benar menjangkit manusia dan menyebar dengan sangat cepat? We lose. We'll be back. Tiga 35 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2003, scene beralih pada seorang gadis cantik bernama Sarah yang bangun kesiangan. Ia pun terlihat panik dan segera membangunkan ayahnya yang juga sama-sama kebluk. Rupanya Sarah kelupaan dan ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk ayahnya yang bernama Joel. Dengan jiwa keibuan Sarah, ia pun langsung menyiapkan sarapan untuk ayahnya setelah meninggalnya sang ibu tercinta. Sungguh anak yang soleha. Sambil sarapan, kedekatan ayah dan anak ini terlihat begitu hangat. Hingga beberapa saat kemudian datanglah paman Sarah atau bisa disebut adiknya Joel yang bernama Tommy, di mana Tommy yang mantan tentara Amerika kini masih sulit mendapat pekerjaan hingga akhirnya harus numpang hidup di rumah kakaknya. Lalu di tengah perbincangan tiba-tiba terdengar sebuah berita di radio di mana kota Jakarta memperingatkan warga Amerika akan sebuah wabah aneh yang berasal dari tanaman. Lantas Joel yang tidak tahu Jakarta itu di mana diberitahu Sarah jika Jakarta itu ada di Indonesia. Ya, karena sudah siang, Joel pun langsung menyuruh anaknya untuk bersiap sekolah. Beberapa saat kemudian, Sarah yang bersiap memutuskan mengendap-endap ke kamar ayahnya dan mencari sebuah jam hadiah dari mendiang ibunya yang sudah tak berfungsi. Singkat waktu, Sarah yang berada di sekolah sudah bete dan pengen cepet-cepet pulang. Melihat jam pun sudah menunjukkan pukul 2:30 sore.
Di perjalanan pulang menggunakan Metro Mini, Sarah pun menyempatkan diri singgah di sebuah toko jam. Rupanya ia ingin memperbaiki jam kesayangan ayahnya untuk dijadikan hadiah ulang tahun. Dan saat Sarah menunggu jamnya diperbaiki, tiba-tiba istri si Kang toko langsung amuk-amukan dan menyuruh suaminya untuk tutup lebih cepat. Entah kenapa, wanita keturunan Asia ini seolah sudah mengetahui sesuatu. Namun untungnya perbaikan jam keburu selesai dan Sarah pun diwanti-wanti untuk cepat pulang. Dan benar saja tiba-tiba suasana luar benar-benar sepi, bak kota mati. Sepulangnya ke kompleks, Sarah pun mengunjungi tetangganya guna mengambil pesanan kue untuk ayahnya. Like what, hon? Screen. Love that. Hingga setelah oven berbunyi, si tetangga yang akan mengecek kue pun menitipkan si Oma kepada Sarah. Di sela kegabutan Sarah mencari kaset-kaset film, keanehan pun mulai terjadi pada si Oma yang tiba-tiba kejang tanpa sebab. Oh, Dan ketika Sarah akan pulang, ia pun heran saat melihat asu milik tetangganya terus menatap si Oma. Cukup aneh. Singkat waktu, malam pun poek, Sarah terlihat masih menunggu ayahnya pulang. Hingga di jam 10 malam, Joel akhirnya pulang. Lantas Joel pun meminta maaf karena mendapat lembur dadakan. Yah, tak masalah. Lalu Sarah langsung memberikan jam kesayangan ayahnya yang sudah ia perbaiki. Terlihat ayahnya pun begitu senang dengan kepedulian anaknya ini. Karena menurut Sarah, si ayah tak pernah memikirkan diri sendiri, bahkan hanya untuk memperbaiki jam sekalipun. Dan untuk mengisi waktu, Sarah pun menunjukkan kaset action pinjaman dari tetangganya, lalu mengajak ayahnya nobar. Singkat waktu, Sarah pun sampai ketiduran. Lalu tiba-tiba HP Nokia 3310 Joel bergetar. Dan ternyata ia mendapat telepon dari adiknya yang meminta tolong dari penjara. Aduh. Namun Tommy menjelaskan jika kali ini masalahnya berbeda, di mana saat ia berada di O'John's Bar ada seorang pengunjung yang tiba-tiba anarkis dan ia pun terpaksa menghajarnya. Dan yang namanya kakak, mau tak mau ia pun harus pergi ke polsek untuk menjamin kebebasan Tommy. Di jam 2 malam, tiba-tiba Sarah terbangunkan suara helikopter yang sangat keras. Lalu di tengah kebingungan, Sarah pun mencari di mana ayahnya berada. Indoors. Law enforcement instructions. Saat TV menyiarkan berita darurat, Sarah pun kaget saat melihat asuh tetangganya yang sedang ketakutan. Di tengah keheranan yang semakin menjadi-jadi, Sarah pun langsung mengajak si asuh untuk kembali ke rumah tetangganya. Akan tetapi si asuh seolah ketakutan dan ngabret seedan-edannya. Dirasa ada yang gak beres dengan tetangganya, Sarah pun memberanikan diri untuk mengecek rumah tetangganya itu. Betapa syoknya Sarah saat ia melihat tetangganya sekarat berlumuran darah. Lalu tiba-tiba, oh my god! Ternyata si Oma sudah terinfeksi jamur dan sedang menyebarkan jamur itu kepada anaknya. Untung saja Joel yang sudah mengetahui kejadian ini di kota bertindak dengan benar. Dan saat Joel menenangkan Sarah, Tommy pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari komplek ini. Come on, get in.
Di jalan, Paman Tommy menjelaskan jika menurut pemerintah, kejadian ini semacam wabah dari parasit dan dampaknya sampai membuat komunikasi lumpuh. We could put you in the bag. West, alright. Alright, hang on. Suwe sekali akibat banyaknya warga yang mengungsi. Jalan tol pun sampai macet. Tak ingin keadaan semakin memburuk, mereka pun melabas jalur untuk mencari jalan alternatif. Namun sialnya, pemerintah mengerahkan pasukan militer di perbatasan agar tidak ada yang bisa melintas. Di tengah kebingungan, mereka pun harus secepatnya mencari jalur lain. Maybe it's everywhere. Gotta go around. Grab something. Alright, keep going, keep... Tell me you can't stop. Hingga saat mereka melintasi kota, kekacauan pun semakin menggila. Go, find an alley. What alley? There's people out. Dad? Move! Singkat waktu setelah melewati kekacauan dan dihantam puing pesawat, Joel dan Tommy yang tersadar pun segera membangunkan Sarah yang terluka. Di tengah para warga yang sudah menggila, Joel berusaha mengeluarkan Sarah dari dalam mobil. Lalu tiba-tiba, akibatnya, Tommy dan Joel pun terpisah. Ia pun menyuruh Joel untuk mencari jalan lain. Joel pun harus menggendong putrinya yang terluka. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba Joel syok parah saat melihat warga yang terinfeksi sedang menularkan jamur dari mulutnya. Untung saja sebuah tembakan menyelamatkan Joel, dan ternyata itu adalah pihak militer yang sedang bertugas. Lantas tentara militer ini melaporkan ke pusat tentang Joel dan Sarah yang terluka. Namun anehnya, tentara ini seakan kaget saat mendengar perintah dari atasannya. Yes, sir. We are not sick! Sungguh tanpa diduga, ternyata pihak militer tidak ingin ambil resiko dan memerintahkan siapa saja di kota ini untuk dihabisi. Lalu dengan berat hati si tentara pun meminta maaf. I'm sorry. Untung saja Paman Tommy datang tepat pada waktunya. Namun betapa syoknya Joel saat menyadari Sarah terkena tembakan sangat parah. I know, baby, I know. Come on, baby. I know this hurts. I know, baby. No, I know. Come on, baby girl. Come on, baby girl. I gotta get... Come on. Sungguh malang sekali. Joel pun harus kehilangan satu-satunya putri tercintanya tepat di dalam pelukannya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2023, terlihat seorang bocil lusuh sedang berjalan tak tentu arah, berharap menemukan sebuah tempat untuk berlindung. Oh my god! Ternyata setelah 20 tahun berlalu, wabah itu semakin tidak terkendali dan memusnahkan peradaban manusia. Lalu, The Last of Us episode pertama pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup kentang sekali bukan? Tapi benar-benar seru parah.
Kalem-kalem, Sakahayang bakal langsung lanjutin kisahnya sampai tamat, oke? Episode pertama ini Sakahayang bagi menjadi 2 bagian, dan untuk bagian kedua bakalan di-up secepatnya. Namun untuk episode kedua dan seterusnya, Sakahayang bakalan up seminggu sekali, karena memang film ini rilis seminggu sekali di HBO Internasional. Mari kita ikuti terus perjalanan Joel setelah kehilangan anak tercintanya. Dan seperti apakah Joel sekarang setelah 20 tahun berlalu? Nantikan hanya di Sakahayang The Last of Us episode pertama bagian kedua. IMDb untuk film ini cukup fantastis, yaitu 9,4. Nanggung bet dah, Sakahayang buletin aja jadi 10. Mungkin segini dulu review dan pembahasan film The Last of Us episode pertama bagian pertama. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan episode keduanya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.